Baik Bapak Ibu, kita mulai supaya waktu kita lebih efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah tiada henti-hentinya memberi kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesempatan. Sehingga dengan ketiga hal ini, alhamdulillah di malam hari ini, di malam yang keberapa Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah tidak ada yang lupa. Di malam yang ke-23 1446 Hijriah yang bertepatan tanggal 22 Maret 2025, kita sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini tentunya sama-sama untuk mengharap ridho Allah SWT melalui program Qiyamul Lail yang tadi sudah dimulai dari tilawah dengan berjamaah yang dipimpin oleh Ustadz Kodrat dan juga Ustadz Ahmad. Semoga pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan tetap istiqomah sampai akhir nanti. Dan setelah kita sama-sama tadi melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan berjamaah, kita akan segera sama-sama menyimak, mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita sebagai pengantar program Qiyamul Lail ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Yayat Supriyatna, yang akan mengangkat tema 3 golongan pewaris Al-Quran. Tentunya Bapak Ibu ingin tahu kira-kira kita termasuk golongan yang mana. Nanti tentunya melalui penjelasan dari narasumber kita. Dan juga tidak lupa untuk sahabat DM dimanapun berada, terima kasih yang mungkin sudah bisa mendapatkan channel kami. Semoga bisa menyimak dari awal sampai akhir. Dan juga mohon tidak lupa untuk dibagikan kepada teman-teman siapapun. Insya Allah akan menjadi ladang amal, menjadi amal jariah untuk kita semua juga. Baik Bapak Ibu, supaya waktu kita lebih efektif, kita sama-sama simak bersama penjelasan dari narasumber kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Yayat Supriyatna kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga dipersilahkan Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Surah Fatir ayat berapa, Bu? Surah Fatir ayat berapa, Bu? Ya. Ayat 32. Pergi Kak sampai akhir ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Kehadapan Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji selayaknya kita panjatkan hanya kepada Allah dengan segala kekuasaan dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah Azza wa Jal, Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan jatah usia kepada kita sampai malam ini, malam yang ke-23 di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kita kembali berkumpul di Baitullah ini dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, yakni Ihya'ul Lail. Ya, artinya kita menghidupkan malam-malam ke-10 ini dengan harapan mudah-mudahan kita semua, kalaupun dengan usaha minimal kita ini, namun kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kepada materi, ya izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan informasi MTS Darul Mutakin Boarding School ya. Untuk tahun ini kita menerima kembali santri baru untuk tahun pelajaran 2025-2026. Ya, sekarang kita masuk pada gelombang kedua untuk kelas B-nya Bapak Ibu. Jadi yang punya putra putri sekarang Bapak Ibu kelas 6 SD ataupun MI dan ingin bergabung bersama kami, silakan. Ya, bisa bergabung dengan MTS Darul Mutakin Boarding School. Insyaallah kita berupaya untuk membangun generasi Qurani, pelanjut perjuangan dakwah kita. Ya, itulah misi besar kita untuk membangun generasi Qurani, terwujudnya generasi kita yang Qurani, artinya generasi-generasi yang mampu membaca Al-Quran dengan tingkat mahir. Ya, kemudian yang kedua mereka hafal Al-Quran, yang ketiga mereka paham Al-Quran, dan yang keempat mereka pun memiliki akhlak Al-Quran. Itulah generasi Qurani dan mereka nanti akan dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan dakwah kita. Ya, tentu perjuangan dakwah Al-Quran dan As-Sunnah, Pak Bu ya. Sungguh beruntung Bapak Ibu kalau kita punya putra putri, anak cucu ya, yang nanti mereka itu punya semangat giroh untuk berdakwah. Kalaupun nanti mereka ini memiliki profesi-profesi yang masing-masing. Ada yang jadi dokter ya, ada yang pengusaha ya, apalagi pejabat sebagainya, tetapi giroh mereka itu punya semangat untuk berdakwah ya. Ini keluarga besar Darul Mutakin, para asatid dan juga santriawan santriwati sekarang angkatan yang kedua. Ini asrama kita, jadi kita menerima yang boarding Pak, boarding ya di sini. Ya, sementahun asramanya kita di sini ya, ditampung.
putra putri, ya mudah-mudahan ke depan bisa pengembangan adanya untuk asrama putri dan asrama putra, insya Allah ya. Nah, jadi di sini kita program tahfidz dan program tafakuh fiddin, Pak. Jadi anak-anak kita bukan hanya hafal Quran saja ya, tetapi juga mereka diberikan bekal pelajaran agama yang komprehensif ya semuanya. Nah, ini kemarin Pak alhamdulillah 4 hari kita mengadakan studi Islam intensif di Senin tanggal 17, 18, 19 ya, dengan materi pertama ada kajian tafsir Al-Quran tematis, kajian hadis tematis, leadership santri, kemudian adab, dan juga ada praktik pengurusan jenazah Pak Bu ya. Nah, ini anak-anak kemarin para santri diajarkan bagaimana cara memandikan jenazah ya. Kemudian yang kedua cara mengkafani jenazah ya, mereka mengenal. Kemudian yang ketiga mensolatkan jenazah. Insya Allah mereka sudah pada hafal Bapak, sudah pada hafal bagaimana cara dan bacaan sholat jenazah. Dan kalau ada jenazah di sini yang meninggal, mereka dilibatkan untuk sama-sama menyolatkan. Karena sekarang ini Bapak Ibu, saya suka mendengar ya kalau orang menyolatkan jenazah itu sepotong-sepotong Bu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu Akbar. Betul Pak Bu ya? Nah, padahal hadisnya panjang. Ada kibinga di sini. Mari sini, mari. Coba ke depan. Nah, ini santri baca doa betul Mas, sambut Mas. Ya. Ya. Ini Mas. Ya. Allahumma gfir lahu gimana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madakhalahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyanu minad danas wabdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min akhrihi wa adkhilhul jannata waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya, takbir ketiga. Allahumma gfir li hayna wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa akhihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Keempat, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitahul islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu ji'na bisirriha wa ala niyatiha ji'na syufa'a allahu faghfir lahu zanbah. Ya, apa Bapak Ibu? Insya Allah sudah di luar kepala kalau Bapak Ibu. Di luar kepala. Itulah doa sholat jenazah yang lengkap menurut hadis-hadis Rasulullah. Kebanyakan di masyarakat itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu Akbar. Ya. Kemudian kalau yang kedua di ujungnya Allahumma la tahrimna ajrahu atau gitu. Assalamualaikum. Nah, padahal doa sholat jenazah itu panjang seperti tadi Bu. Ya. Sungguh suatu kebanggaan Bapak Ibu, bahagia ketika orang tua ketika misalkan wafat nanti ya, yang mengurus jenazah kita, yang mengurus ya kita orang tua misalnya, yang memandikan anak kita, yang mengkafani anak kita, yang menyolatkan menjadi imam anak kita, termasuk yang menguburkan pun anak kita, Masya Allah ya. Itu yang kita harapkan. Kemudian ya ketika santri kita dipersiapkan, ketika ada yang meninggal di daerahnya, di rumahnya, mereka bukan hanya penonton, tapi minimal mereka itu bisa ikut menyolatkan ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kemarin santri kita dalam program SI itu ditutup dengan tablik akbar dan juga baksos, ya. Jadi setiap hari itu mereka harus infak, Pak. Jadi di kelas itu ada canceling, ya. Mereka itu harus wajib setiap hari infak minimal 2.000, ya. Terus, alhamdulillah uang itu disimpan di komite. Nah, ketika bulan Ramadan, uang itu diberikan kembali pada mereka, RGUG atau misalkan OSIS, ya. Nah, oleh mereka dikemas, dibelanjakan, ya belanja oleh kita. Mereka yang kemasnya, mereka yang mengundang kaum duafa, mereka yang mengundang yatim piatu, ya. Kemudian mereka yang mengadakan acara tabligh akbar, mereka yang mau semuanya, Pak Bu. Sehingga mereka ini satu tujuannya supaya terbiasa berinfak. Yang kedua, ketika mereka nanti kalau sudah dewasa, sudah menjadi orang, ya, sekarang belum jadi orang, Pak Bu, ya. Nah, kalau sudah jadi sukses, mereka tidak lupa dengan hak fakir miskin, ya. Nah, kemudian mereka pun dilatih untuk bisa IO, ya, artinya bisa mengelola event organizer, ya. Ini Pak kemarin. Allah ya Allah kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river. Ya. Alhamdulillah kemarin Bapak sekalian kita baksos dari uang santri, uang infak santri dan juga ditambah dengan infak dari para jemaah jibo, ya, dan juga pengajian semua para jemaah. Alhamdulillah terkumpul 23 juta. Alhamdulillah. Nah, kemudian dibuatkan 220 paket sembako, ya. Nah, itu diberikan kepada yatim dan duafa. Alhamdulillah kemarin semuanya terbagi. Oleh karena itu kami dari yayasan, dari MTS, Pak Bu, ya, mengaturkan banyak terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menitipkan infaknya untuk diberikan kepada ikhwan-ikhwan kita. Baik. Jadi silakan Bapak Ibu, ya, yang punya putra putri anak cucu sekarang yang bingung Bapak Ibu mencari madrasah, ya, silakan sekarang bisa bergabung dengan MTS Darul Mutakin Boarding School. Mau boarding sekarang ataupun mau full day silakan Pak Bu. Jadi kalaupun full day, ya, kami buatkan kurikulum boarding, Pak, pesantren. Jadi santri itu tidak hanya belajar ilmu-ilmu kurikulum pemerintah, tapi kami masukkan kurikulum pesantren juga. Misalnya ada nahwu, shorob, bahasa Arab, fikih, ya, semuanya, mustalah hadis, kemudian usul fikih, ya, dan lain-lainnya, ibadah syariah juga. Nah, dengan pengajar alhamdulillah rata-rata S1, S2 banyak, ya, dan juga satu ahli hadis itu doktor, ya, ahli hadis khusus Robi, ya, beliau yang mengajarkan ilmu hadis. Mangga Pak Bu, boleh boarding, ya, kalau misalkan mau, dan juga boleh bisa full day saja atau pulang pergi. Belajarnya di jam 7 sampai jam 3, kalau dengan ekskul itu sampai setengah 5, ya. Baik, itu informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan barangkali yang punya sahabat, teman, ya, handai tolan yang sekarang putrinya kelas 6 SD ataupun bisa bergabung dengan kami, Bapak, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ngaji sekarang, ya. Kita ngaji sekarang apa Bu? Temanya 3 golongan pewaris
Quran. Ya. Saya mengangkat tema ini ya supaya menjadi ukuran, menjadi evaluasi, gambaran untuk kita masing-masing. Ya. Jadi kita ini nanti kata Mas tadi, Mas Kardi, Mas Broto, kata MC kita, ya. Nah, kita ini ada posisi di mana? Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah membandingkan keadaan kita dengan posisi yang dalam Al-Quran, nah nanti kita bisa terbayang nasib kita di akhirat akan di mana. Begitu. Ya. Nah, itulah maksudnya. Bapak Ibu sekalian, 3 golongan pewaris Al-Quran. Tema ini merujuk kepada firman Allah tadi dalam surah Fatir, Bapak ya, ayat 33 ya, 34, 35 ya, sampai 36 juga. Itu rujukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah kita paham dan kita yakin bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi Lailatul Qadr. Ayatnya sudah pada hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadri, pada malam kemuliaan, atau yang kita istilahkan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul teh malam, Pak. Ya. Ngan upami malam Al-Qadar, malam kemuliaan, asa kurang raos urang makan gitu. Jadi malam Lailatul Qadar, tidak apa-apalah sedikit pemborosan bahasa ya. Lu penting ngeunaheun, Pak Bu ya. Malam Lailatul Qadar. Inilah peristiwa Allah menurunkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pengetahuan saja sebelum ke materi, bahwa Al-Quran ini turun dengan 2 tahapan, Pak Bu. Ya. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, Pak. Jumlatan wahidatan, itu sekaligus. Jadi Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu Allah turunkan semuanya pada malam Lailatul Qadar, dibawa oleh malaikat Jibril. Kemana? Disimpan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang dekat dengan bumi. Ya, inilah tempat atau depotnya Al-Quran, Pak. Penampungan Al-Quran. Nah, setelah diturunkan ke Baitul Izzah, baru Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berangsur-angsur. Ya. Sehingga masa turunnya Al-Quran kepada Rasul itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ya, jadinya ayatnya pendek-pendek, ya, seperti dari juz terakhir ya, surah-surah Mufassal. Yang kedua, panggilannya isinya itu berkaitan dengan tauhid dan juga berita-berita kegaiban. Itu ayat Makkiyah. Ya. Misalnya menjelaskan tentang kiamat, itu Makkiyah. Dan panggilannya biasanya memakai kata-kata atau kalimat umum, ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu ciri ayat Makkiyah. Yang kedua, ada ayat yang turun di Madinah, disebut ayat Madaniyah.
Ya, ciri-cirinya ayatnya panjang-panjang. Kemudian berisikan tentang hukum-hukum. Kemudian yang ketiga, ketika seruannya itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itulah ciri ayat Madaniyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Al-Quran turun kepada Rasul itu dengan berangsur-angsur, tahapan demi tahapan, ayat demi ayat, tidak sekaligus. Ya, ada ayat Al-Quran yang merupakan, ya misalkan ada ayat Al-Quran yang turun merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat. Misalnya contoh, ada orang Bedui, Pak. Orang Bedui itu orang Arab pesisian. Dia berkata, "Ya Muhammad." Mereka tidak mengatakan ya Rasulullah. "Ya Muhammad, apakah Allah itu jauh atau dekat? Kalau Allah jauh, maka aku akan memanggilnya dengan suara yang keras." Maka langsung pada saat itu juga turun ya Al-Quran surah Al-Baqarah 186. Ya, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an." Ya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, tentang aku, anni, tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Itu Pak Bu. Jadi ayat Al-Quran turun kepada Rasul merupakan jawaban dari pertanyaan para sahabat. Ya, itu contoh. Ya. Kemudian yang kedua, ada ayat Al-Quran yang turun merupakan perintah. Ya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Contohnya ayat saum. Ya, surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, sampai akhir. Ya, ayat ini turun ketika Rasul sudah tinggal di Madinah tahun kedua. Ya, pada waktu itu turun ayat ini. Ya, yang merupakan ayat perintah untuk melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Nah, ketika di Mekah Bapak Ibu, selama 13 tahun Rasul tidak melaksanakan saum Ramadan. Dan bulan Ramadan pada waktu itu ya tidak ada keutamaannya. Jadi bulan Ramadan ketika di Mekah sama halnya dengan bulan-bulan yang lain. Nah, Rasulullah ketika di Mekah melaksanakan saum 3 hari dalam sebulan, yakni tanggal 13, 14 dan 15, yang disebut dengan saum Ayyamul Bid. Ya, kemudian yang kedua Rasul melaksanakan saum tanggal 10 Muharram, disebut dengan saum Asyura. Itulah saum yang dilaksanakan Rasulullah ketika di Mekah. Nah, baru ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasul mendapatkan wahyu dengan turunnya surah Al-Baqarah 183 tentang wajibnya melaksanakan saum selama bulan Ramadan. Maka saum yang tadi 3 hari itu ditinggalkan atau dirubah hukumnya menjadi sunnah. Yang wajib itu hanya saum pada bulan Ramadan. Dan setelahnya turun ayat ini Bapak sekalian, Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, ada ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, itu merupakan teguran kepada Rasul Pak Bu. Contoh ini ya, ayat Al-Quran yang turun kepada Rasul merupakan teguran. Ketika Rasul sedang berkumpul menghadapi tokoh-tokoh kafir Quraisy, Pak. Nah, dengan harapan mereka sugan jeung sugan bisa masuk Islam. Nuju kempel menghadapi mereka, Pak, pada gedein. Tiba-tiba ada orang yang datang. Ya, orang yang datang tidak bisa melihat, kemudian penampilan
kucel, dekil. Dekil and the kucel. Ya. Lempang, gulayang, galeong, persis seperti jukut kata baku angin. Gulayang, galeong, teningali, dekil, kucel. Pak Bu. Ya, miskin. Nah, Rasul berpaling, memalingkan muka, Pak Bu. Ya. Nah, di sini Pak Bu, Rasul juga manusia biasa. Coba contoh Bapak Ibu ya. Di ibu di bumi aya tamu agung. Komo pi besaneun mah. Gitu ya, tamu agung, pejabat gitu. Nuju mayunan tamu gitu, tiba-tiba ada orang yang datang. Sama pakaian dekil, kucel, ngai kopiah berem, geus berem punya. Ya ngange koko anu gomrang anu geus lusuh, nyanak map. Punten. Kumaha cek ibu teh Bu? Kumaha Bu? Punten Pak, punten. Buru-buru kan ditutupkan batu teh. Ya. Nah, demikian pula Rasul, Pak. Ketika Rasulullah sedang menghadapi tokoh Quraisy seperti itu, yang diharapkan mereka masuk Islam, ketika datang ya orang ini, Rasul memalingkan muka. Maka turunlah Al-Qur'an surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah bermuka masam dan berpaling karena datangnya orang yang buta. Siapa ibu itu Bu? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, seorang sahabat Rasulullah. Bahkan setelah itu Abdullah bin Ummi Maktum diangkat menjadi muazin kedua setelah Bilal bin Rabah. Nah itu Bu. Ini contoh ya Al-Qur'an turun kepada Rasul itu merupakan teguran. Ya. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, Al-Qur'an untuk kita Pak Bu merupakan anugerah yang besar. Al-Qur'an untuk kita merupakan anugerah yang besar. Sungguh beruntung kita semua sebagai kaum muslimin mendapatkan pedoman hidup dengan Al-Qur'an, kitab suci yang memiliki kesempurnaan luar biasa, mengatur semua aspek kehidupan kita. Coba Bapak Ibu yang membawa mushaf ya, lihat Al-Qur'an. Lihat Al-Qur'an surah surah Yunus Pak Bu. Ayat 5-7 ya. Surah Yunus ayat betul Yunus ya ayuhan nas qad ja'akum. Betul Yunus sih Pak Bu ya, ayat 10 Yunus. Mohon maaf. Nah, Yunus ya. Ayat 5-7. Nah, ini dia. Lihat Bu. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, qad ja'atkum telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum. Mau itu pelajaran Bu. Pelajaran mir rabbikum dari Tuhan kalian, wa syifa'ul lima fisudur, dan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul, katakan ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyaprahu, maka hendaklah mereka orang-orang yang beriman itu bergembira dengan diberikannya Al-Qur'an. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, Al-Qur'an itu lebih baik daripada harta kekayaan yang mereka kumpulkan. Ya. Ibarat begini Bapak Ibu sekalian, aya jalmi nuju jalan kaki
dina jalan anu rumpil. Ada orang yang sedang berjalan di tengah malam gelap gulita. Ya, tengah malam poek mongkleng buta rajin. Lempang dina jalan satapak anu rumpil, licin, banyak duri. Ya, waduh. Ya, dia tersiksa. Kermah teningali, kermah jalan alit, kermah seueur cucuk. Ya, tiba-tiba ada orang yang membawa senter. Ada orang yang membawa cahaya menerangi perjalanannya. Kumaha eta jalmi Pak Bu? Alhamdulillah. Bergembira tidak? Bergembira tentu. Ya. Dia punya harapan besar, punya motivasi hidup lagi untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Aduh, alhamdulillah lancar. Ya. Dia tahu kemana harus melanjutkan perjalanannya. Kan gitu. Dan dia selamat dari kecelakaan jalan itu. Nah, itulah perumpamaan kita sebagai kaum muslimin ketika diberikan Al-Quran yang merupakan cahaya untuk kehidupan kita. Maka tadi Allah berfirman, "Fabidzalika falyafrahu," maka dengan Al-Quran itu hendaklah mereka, kita kaum muslimin berasa bergembira. Tetapi ada Pak Bu, aya jalma anu keur mopoek di caangan teh lain atoh diberikan cahaya, bukan dia bergembira malah marah. Ayo gitu Pak Bu. Keur mopoek di senteran ngamuk Pak Bu. Ya. Nah, ada yang seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, jadilah sikap kita palyaprohu khairuhu wa khairum mimma yajma'un, karena Al-Quran itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Ya, luar biasa Bapak Ibu, tadi kita membaca Al-Quran berapa juz tadi Ayana? 1 juz. Masya Allah ya. Berapa huruf yang kita baca Bapak Ibu? Berapa huruf kita baca? Oh banyak. Ya, bayangkan Rasul menjanjikan bahwa barang siapa orang yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, dia mendapatkan 10 pahala. Ya, man qara'a harpan min kitabillah falahu hasanatun. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan oleh Allah diberikan pahala 10 kali lipat pahala. Ya, bayangkan Pak Bu. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif lam mim itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita membaca 3 huruf kali 10. Berarti 30 pahala. Kalau 1 juz yang kita baca tadi, berapa huruf yang kita baca, berapa ratus huruf yang kita baca, kalikan 10. Ya, berapa keuntungan yang kita dapatkan? Apalagi kalau selama Ramadan kita hatam Al-Quran. Ya. Nah, maka ini pamanannya. Bahwa dengan kita membaca Al-Quran itu luar biasa, lebih banyak pahalanya tinimbang harta kekayaan yang kita miliki. Luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, merujuk kepada ayat tadi. Ya. Surah Fatir ini, Pak. Surah Fatir ayat 32 sampai 33 yang berkaitan dengan orang-orang yang menjadi pewaris Al-Quran. Kita lihat ayatnya Pak Bu. Ya. Summa awrathnal kitabal ladzina astafayna min ibadina.
Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang menjadi pilihan kami min ibadina, dari hamba-hamba kami. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alladzina astafaina min ibadina itu adalah ummati Muhammad, umat Muhammad, kita kaum muslimin. Disebutkan Bapak Ibu dalam ayat ini, kita ini sebagai istofaina, orang-orang yang menjadi pilihan Allah untuk mendapatkan warisan Al-Quran. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 golongan orang yang mensikapi Al-Quran itu. Yang pertama siapa, Bu? Pak, pertama kata Allah, paminhum zalimu linapsih. Di antara mereka ada orang yang menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada orang yang pertengahan. Yang ketiga, wa minhum sabikum bil khairati biidnillah. Di antara mereka ada yang bersegera melakukan kebaikan biiznillahi, dengan izin Allah. Ya, zalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu karunia yang sangat besar. Ya. Bapak Ibu, kemudian pada berikutnya Allah menjelaskan tentang pahala jannatu adnin. Mereka akan menjadi penghuni surga Aden. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha, mereka diberikan perhiasan padanya. Min asawiro, dari gelang-gelang min dahab, dengan gelang-gelang min dahab dari emas. Walu'lu'an, dan mutiara. Walibasum fi harir, dan pakaian mereka dalam surga itu harirun, terbuat dari bahan sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Mereka berkata, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami zat yang maha pengampun, syakur, dan maha mensyukuri. Artinya maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Alladzi ahallana darul muqamah, yang telah menempatkan kami pada tempat yang kekal. Min padlihi, dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab, tidak kena kepada kami nasabun, wala yamassuha wala yamassuna fiha lugub. Apa artinya, Pak? Nah, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yakni surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ya, ini ayatnya. Bapak Ibu sekalian, jadi poin yang pertama dalam ayat ini, orang yang menjadi pewaris Al-Quran itu ada orang yang termasuk zalimu linapsih, menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Nah, siapa yang dimaksud orang ini? Kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, Pak. Jadi seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Dia sebagai seorang sahabat yang khusus dalam bidang tafsir, Pak. Karena sahabat Ibnu Abbas ini orang yang dididik oleh Rasulullah dari kecil. Kemudian didoakan dengan doa yang masyhur, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Inilah doa Rasul kepada Ibnu Abbas, Pak. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pakihkanlah dia, pahamkanlah dia dengan agama, wa allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya takwil Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu, dengan doa Rasul ini luar biasa. Ibnu Abbas menjadi orang yang pakih dengan agama, ya, dan beliau sangat paham dengan tafsir-tafsir dan takwil Al-Quran. Ya. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang zalimun nafsih dalam ayat ini adalah dia
orang yang melalaikan sebagian dari ibadah yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Ini Pak. Ya. Sekali lagi Pak, dia orang yang suka melalaikan sebagian dari ibadah yang diwajibkan dan ia mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Dia melaksanakan sholat, tetapi ketika Ramadan datang, dia melaksanakan saum hanya 1-2 hari. Kesananya tidak, ya. Bapak Ibu sekalian, ini di antara kaum muslimin ada orang yang melalaikan sholat, kemudian juga melalaikan ibadah saum. Kalaupun saum hanya awal dan akhir, waktu lebaran rame mudikna, itu ya. Apalagi zakat, apalagi haji tidak. Ya. Nah kemudian dia pun suka mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat zina, terkadang dia mencuri dan lain sebagainya. Inilah umat Rasul yang tergolong zalimu linafsi. Menganiaya diri mereka sendiri, Pak. Jadi hakikatnya ketika seseorang melalaikan ibadah kepada Allah, berbuat dosa dan kemaksiatan, maka hakikatnya dia ini sedang menganiaya, mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ini Pak Bu. Hakikatnya ketika seseorang berbuat kebaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan amal soleh, ingat, pahalanya itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh Bapak Ibu. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan haji kita, dengan zakat kita, tidak. Kenapa? Huwal ghaniyyu, Allah itu zat yang maha kaya, Itu. Jadi ketika seorang berbuat kebaikan, kebaikan itu pahalanya akan kembali kepada dirinya. Dan ketika dia berbuat dosa pun akibatnya tidak akan dialami oleh orang lain, tetapi akan dialami oleh dirinya sendiri. Ya, ada peribahasa, lamun melak cabe mual jadi bonteng. Mual kalau menanam bonteng mual jadi cabai. Artinya ketika kita berbuat baik tidak akan berbuah buruk. Ya, mun urang migawe kahadian mual jadi goreng. Lamun berbuat goreng mual jadi hade. Nah, itulah zalimu linafsi. Kemudian yang kedua Pak Bu, wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada orang yang pertengahan. Ya. Siapa yang dimaksud pertengahan di sini? Dia adalah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunatkan dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Ini Pak. Jadi golongan muqtasid itu orang yang menunaikan ibadah-ibadah yang wajib dan dia pun meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tetapi ada kalanya dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Salatnya istiqomah, salat fardunya istiqomah, tetapi begitu selesai likum gajleng, tidak pernah berzikir, apalagi salat sunnah. Ya.
Nah, kemudian dia melaksanakan saum Ramadan dengan istiqomah. Tetapi dia pun tidak melaksanakan saum-saum sunnah. Tidak pernah saum Senin Kamis, tidak pernah saum Ayyamul Bid, apalagi saum Daud, ya, dan saum sunnah yang lainnya. Dengan persepsi dia ahkeun bae da sunat ieu, ari sunnah mah dipigawe menang pahala, teu dipigawe teu nanaon, teu saum oge henteu nanaon. Ya, aya nu kitu Babu. Ya, aya nu kitu Bapak Ibu? Aya? Saha eta teh? Ya. Salat fardunya dia istiqomah. Ya, kadang berjamaah, kadang tidak. Ya. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, tetapi dia meninggalkan sholat sunnah yang lainnya, tidak pernah rawatib. Rawatib berapa rakaat Bapak Ibu? 10 rakaat atau 12 rakaat. Ya, rakaat ini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Ya. Dia tidak melaksanakan. Karena tadi ahkeun bae da sunat ieu. Ya. Kemudian sunnah yang lainnya tidak pernah dia melaksanakan qiyamul lail. Tarawih kadang-kadang gitu ya. Salat duha kadang-kadang. Dan salat sunnah yang lainnya terkadang ditinggalkan. Saum sunnah pun demikian. Nah, baru sekalian, nah kemudian juga dia melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Dimakruh itu artinya perbuatan yang dibenci. Apa? Hal-hal yang dilarang oleh Rasul maka melahirkan hukum makruh. Ya, contoh misalnya, ya, Rasul melarang minum dengan tangan kiri. Fa innahu min amali syaitan, karena makan dengan minum dengan tangan kiri itu merupakan perbuatan syaitan. Artinya kita menyerupai perbuatan syaitan. Nikmat Rasul melarang, dilaksanakan itu makruh hukumnya. Ya. Makan minum dengan tangan kiri, makan minum dengan berdiri. Begitu. Ya. Nah, itu makruh. Inilah Bapak, orang yang muktasid, melaksanakan ibadah yang wajib, meninggalkan yang diharamkan, tetapi ada kalanya dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah, dan dia pun melakukan hal-hal yang hukumnya makruh. Itulah muktasid. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang paling hebat Bapak. Wa minhum sabikum bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada orang yang bersegera bil khairat, berbuat kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Sabikum bil khairat, orang yang segera melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Coba Bapak Ibu garis bawah sini. Biiznillah, dengan izin Allah. Artinya orang ini bisa melaksanakan berbagai kebaikan, amal soleh, ibadah kepada Allah biiznillah, dengan izin Allah. Bapak Ibu bisa berkumpul malam ini di tempat ini sama-sama, kalaupun ngantuk, kalaupun capek, kalaupun dingin, ya kita nagen. Ya. Ini semua karena izin Allah, rahmat Allah, taufik Allah Pak. Coba Bapak Ibu lamun di bulan-bulan biasa, bulan-bulan yang lain, ada yang mau pengajian setengah satu ya? Ya, keur musimna kerek jam sakieu mah. Keur meujina nikmat mata bobo. Ya, Bapak Ibu calenghar. Ya, mendengarkan nasihat Al-Quran dan hadis.
Jadi kita berbuat ini semata-mata biidnillah, ini dengan izin Allah. Ini merupakan pertolongan Allah. Kalaulah Allah tidak memberikan taufik kepada kita, meninggalnya di bumi Pak bobo tibra. Kobo lamun tadi tos capek damel, enjing damel deh ya. Tetapi dengan izin Allah, dengan taufik Allah, kita pun memaksakan diri diam di masjid untuk melaksanakan sunnah Rasul. Nah, siapa orang yang termasuk sabiqum bil khair ini? Lihat Pak Bu, dia adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban. Ya, sholatnya dilaksanakan dengan sempurna, sholat fardunya dengan berjamaah setiap hari tepat waktu, di awal waktu maksudnya. Kemudian dia pun tidak lupa melaksanakan sholat sunnah rawatibnya ditinggalkan. Ya, komitmen dia, istiqomah. Ketika masuk masjid dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ketika selesai wudhu dia pun melakukan sholat syukrul wudhu. Ya. Kemudian ketika malamnya dia pun melaksanakan sholat qiyamul lail. Di bulan Ramadan melaksanakan sholat tarwih atau qiyamul Ramadan. Ketika waktu duha dia pun melaksanakan sholat duha. Ya. Nah, kemudian dia pun berupaya dengan sekuat tenaga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kalaupun itu hal yang dicintainya, hal yang disukai nafsunya, tinggalkan karena dilarang oleh Allah. Ya, dan juga dia pun meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, ya, sebagian hal yang diperbolehkan. Jadi meninggalkan yang dimakruhkan, ketika makan minum senantiasa dengan tangan kanan, membaca basmalah, kan begitu. Dan yang lain-lainnya. Inilah yang dimaksud dengan sabiqum bil khairat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada awal tadi saya menyampaikan. Nah, kira-kira kita ini ada pada golongan yang mana sekarang ini? Ngahuleng. Orang tenu mana ya teh? Ya. Nah, orang kalebetkeun dzalimul nafsi. Terkadang kita meninggalkan ibadah yang wajib, terkadang kita melakukan yang diharamkan. Komo nu sunah mah tara-tara pisan, nu wajib oge sudah lalikeun. Ya. Yang kedua, apakah kita termasuk yang muktasid? Ya, mun ibadah teh wajibna hungkul, sunatna henteu. Ya. Nah, yang ketiga ini yang hebat. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini tidak perlu dijawab, ya. Jawablah dalam diri kita masing-masing. Begitu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui posisi kita sekarang ini, lalu bagaimana nasib yang akan kita alami nanti di akhirat kalau kita ada pada salah satu posisi itu? Upami orang termasuk dolim li nafsi, orang bakal kumaha. Upami orang muktasid, orang bakal kumaha. Lamun sabiqum bil khairat, orang bakal kumaha. Lihat ayatnya, itu hadisnya, ya. Bagaimanakah nasib mereka nanti di akhirat? Nah, dalam itu saya cantumkan langsung Pak, hadis dalam di koi paste dari Ibnu Katsir. Itu saya panjang. Itu disebut dengan tafsir ayat bil hadis. Artinya tafsir ayat, ya, dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ya. Nah, pada tafsir ini disebutkan golongan yang ketiga dulu. Fa'ammal ladzina sabaku faulaika alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Masya Allah. Maka ada pun orang-orang yang cepat berbuat kebaikan, maka mereka orang-orang yang akan masuk surga nanti di akhirat bighairi hisabin, dengan tanpa proses hisaban terlebih dahulu. Masya Allah Bapak. Nah, lamun orang kalbetkeun golongan anu katilu ieu,
setiap hari senantiasa berupaya meninggalkan melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Sholatnya terus dilaksanakan istiqomah, saumnya kita laksanakan, zakatnya kita keluarkan, haji kita laksanakan. Di samping itu pula kita pun melakukan ibadah-ibadah yang sunnah dengan istiqomah dan berupaya meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan juga yang dimakruhkan. Lamun urang parantos kitu, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, akan masuk surga dengan tanpa proses hisaban terlebih dahulu. Artinya ikut program akselerasi, percepatan Pak. Ngagajeleng ti mahsyar langsung ke surga. Ya. Kan nanti itu Pak Bu, proses kita ya, ketika sudah terjadi kiamat kubro, ya, semua manusia mati. Nah, setelah itu akan ada apa? Yaumul ba'ats, hari kebangkitkan kita semua manusia dari alam kubur. Ya. Setelah yaumul ba'ats, nah masuk kita akan ke yaumul mahsyar, digiring kita ke mahsyar. Tempat berkumpulnya semua manusia di sini, mahsyar Pak. Ya. Nah, setelah mahsyar kemudian ada proses hisaban. Dihisab Pak. Ada proses mizan, timbangan amal kebaikan kita. Kemudian ada asyirat, jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Kita akan nyebrang di sana. Nah, kemudian terakhir finish kehidupan kita dua tempat, surga dan neraka. Nah, orang ini tidak proses hisab, tidak proses mizan, tidak menjebang sirat, tetapi dari mahsyar langsung ke surga. Masya Allah. Di antaranya kan ada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dengan tanpa hisaban. 10 sahabat Rasulullah. Di antaranya Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, dan sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan juga ada 70.000 golongan. Ya, 70.000 golongan orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisaban. Di antaranya orang yang bertauhid. Nah, dari setiap 1000 itu ada buntutnya Pak, banyak. Nah, di antaranya ini orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu yang termasuk golongan sabiqum bil khairat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Gitu Pak. Luar biasa Bapak Ibu, sungguh beruntung, sungguh berbahagia kalau kita termasuk golongan ini. Ya. Ari cita-cita mah Bapak Ibu kahoyong aku udah gede. Ya, harus ideal keinginan itu. Dengan terus berusaha. Contoh, misalkan begini Pak, Rasul mengatakan bahwa surga yang paling tinggi itu apa? Surga Firdaus. Rasul bersabda, pas'aluhul firdaus, apabila engkau minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Jangan minta surga kelas bawah, Pak Bu. Kalaupun amal kita ya semuanya minimal. Salat kita minimal. Salat sunatnya minimal. Itikafnya minimal. Ya, kalaupun semua amal-amal kita ada di bawah garis minimal, tetapi kahayang mah kedah ideal. Kita ingin mendapatkan surga Firdaus, surga kelas VIP, Masya Allah. Ya, itu golongan yang ketiga. Nah, sekarang yang kedua, Pak. Wa ammal ladzina tasadu faulaika yuhasabuna hasaba yuhasibu, ya, hasaba yuhasibu,
Faulaika yuhasibuna hisabai yasira. Dan adapun orang yang pertengahan, mereka orang-orang yang akan mengalami hisab, tetapi hisaban yang mudah dan ringan. Ini, Pak. Jadi kalau golongan tadi, golongan yang iktasadu pertengahan, siapa tadi Pak Bu? Iktasadu itu lihat. Halo, baca coba silakan. Orang yang suka melakukan ibadah-ibadah yang wajib, tetapi ada kalanya dia meninggalkan yang sunnah dan yang dimakruhkan. Itulah iktasadu. Nah, maka nasib mereka nanti akan mendapatkan hisaban yang ringan dan mudah. Ini Pak Bu, masih untung Pak, hisaban yang mudah. Ya. Bagaimana hisaban yang mudah itu? Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasul pernah berpada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Itulah doa Rasul Pak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Karena barang siapa orang yang dihisabnya dengan sulit, terperinci, maka dia jadi orang yang celaka. Dalam surah Al-Insyiqaq, ciri orang yang akan mendapatkan hisaban itu mereka orang yang mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kanan. Ya, fa'ammal ladzina, apa itu? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Dan adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia orang-orang yang mendapatkan hisaban yang mudah. Ini Pak, nanti itu datang malaikat sebelah kanan. Ya assalamu alayk ya fulan. Itu malaikat Pak. Hadza jawazun minallahi ilal jannah. Jawaz itu tiket Pak, paspor. Jawaz, hadza jawaz. Cek malaikat. Ya fulan, hadza jawazun minallahi ilal jannah. Ini tiket untukmu ke surga. Silakan. Ya. Nah, maka orang ini akan mendapatkan hisaban yang mudah. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura. Dan adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dari belakang, dari punggungnya, hei, ditoel gitu. Ditoel. Untuk salam malaikat ditoel, hei sini. Ya. Maka dia menjerit Pak, berteriak, aduh celaka. Menunjukkan dia akan mengalami kecelakaan azab Allah. Nah, Bapak sekalian, Rasul menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hisab yasiro nanti pada hari kiamat, ada seorang hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memperlihatkan kepada semua dosa-dosanya. Jika Allah ya fulan, lihat. Ini tanpa diopenbarkan Pak, tanpa diperlihatkan pada yang lain. Kata Allah, wahai fulan, ya, apakah engkau pernah merasa berbuat ini? Ya, dulu nyumput di Nupoek, ya, bari godin gitu. Oh, godin ya Pak? Godin apa? Buka siang, ya. Ya, kamu masuk ke rumah cokor gitu. Waktu Ramadan di siang hari. Terus sudah Allah menampakkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Pada akhirnya dia pun mengakui, benar ya Allah, itu dosa-dosa hamba yang dulu lakukan di dunia. Ya Allah, aku mengharap ampunanmu. Ya. Nah, ketika itu Allah mengatakan, sekarang semua dosamu aku ampuni.
silahkan ke surga. Ya, itulah hisabai yasiro, hisaban yang mudah. Allah menampakkan, memperlihatkan dosa-dosa kita. Kita mengakui dan berharap ampun Allah. Kemudian Allah pun mempersilahkan kita untuk masuk surga setelah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kenapa? Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku jauh lebih besar timbang kemurkaanku. Itulah Pak Surah. Nah, Bapak sekalian, kalau diibaratkan hisaban itu seperti kita belanja di swalayan misalnya. Ada orang yang berbelanja, Pak. Orang yang belanja dengan pakai apa itu? Apa? Ya. Troli yang besar. Penuh. Ya. Ketika masuk kasir, lama tidak, Pak? Oh, lama. Dicek satu-satu. Ya. Yang kedua, ada orang yang belanja hanya memakai keranjang saja. Tentu akan lebih sebentar daripada tadi. Yang ketiga, ada orang yang belanja hanya di cepeng paku panangan ngasa hiji dua. Sebentar. Tapi juga ada orang yang melewati kasir hanya dadah saja. Dadah, Bu. Karena terbeser, nadahon. Ya. Bapak sekalian, di antaranya nanti di akhirat, orang yang akan mengalami hisaban yang lama itu, mereka orang-orang yang ketika wafatnya masih meninggalkan harta yang banyak. Ya. Yang belum dipergunakan untuk fisabilillah. Ya. Nah, ini bocoran, Pak Bu. Ini bocoran, silakan hafalkan. Kalau hafal nanti Bapak Ibu akan lulus dalam hisaban. Hafalkan pertanyaannya. Rasul bersabda, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah. Seorang hamba tidak melangkahkan kakinya nanti pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Ditanya dari 4 perkara. 1, an umrihi, dari umur kita. Ini Pak, yang akan menjadi pertanyaan Allah kepada kita nanti pada yaumul hisab. Akan bertanya, sekian panjang umur yang Allah berikan kepada kita, sampai 40 tahun, sampai 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun, bahkan lebih. Dipakai apakah umur sepanjang itu? Ya, apakah seueur migawe taat atarapi maksiat? Apakah dipakai ibadah atau banyak gegabahnya? Begitu. Kalkulasi nanti sana. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita dengan jasad jasmaniah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dulu ketika masih muda, masih kencang kulit ini, masih glowing ibu-ibu. Sekarang sudah glowing. Ya. Perubahan jasad itu dipakai apa? Ya. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi, Allah akan bertanya kepada kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Setiap hari kita mendapatkan ilmu. Bima amila, kata Allah, apa yang telah engkau kerjakan dengan ilmu itu. Nah, itulah pertanyaan ini. Nah, yang keempat ini Pak, pertanyaan Allah, wa an malihi, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, berkaitan dengan harta ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, min aina an iktasabahu, dari mana engkau mendapatkan harta itu, atau dengan cara apa? Apakah dengan cara yang halal atau habis apa? Korupsi. Ya. Kemudian wa aina anfaqahu, kemana engkau belanjakan harta itu. Nah, ini Pak. Jadi yang paling lama nanti dihisab pada hari kiamat itu berkaitan dengan hisaban
harta.